As-Safinah TV. Kemudian mu'allif melanjutkan, wa idza kunta tastahyi min nadhari makhluqin mislika ila wasafi thawbika, dan jika engkau merasa malu dari pandangan makhluk-makhluk lain selainmu terhadap kotornya bajumu, fastahyi min nadharillahi ila qalbik, maka malulah terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menuju hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya, karena di dalam hati, kata muallif, ada sifat hasad, wa balaya, dan berbagai macam bala, wa dzunubun wa khataya, ada dosa-dosa juga kesalahan. Jadi ikhwas sekalian, subhanallah, ini muallif kembali mengingatkan kepada kita. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang kemarin kita bahas. Wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Di antara para mufassir, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin, itu ada yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pakaian di ayat ini adalah hal-hal yang sifatnya batin, pakaian yang sifatnya batin, artinya hati kita. Dan ikhwas sekalian, ya, sebagaimana kita juga malu kalau orang lain melihat kotornya pakaian kita, maka kita lebih berhak untuk malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat isi kita, melihat isi hati kita. Makanya langsung disebutkan di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang mungkin sering kita dengar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, tidak juga kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi subhanallah, kita mengumpulkan harta begitu banyak sampai mungkin lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercantik ataupun memperindah paras luar kita sampai kita mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kita akan sibuk dengan dua hal ini, urusan penampilan dan urusan harta. Penampilan, istilah lain pencitraan, bagaimana orang lain agar melihat kepada diri kita dengan pandangan yang baik, dan urusan harta, bagaimana agar kebutuhan kita terpenuhi. Tapi ternyata ikhwas sekalian, sebanyak apapun harta kita, sebagus apapun penampilan kita, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat itu semua. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat hanyalah hati kita dan amalan kita. Jadi dua hal yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Pertama, hati kita dan amalan kita. Dua-duanya yang Allah lihat. Jangan pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala melihat hanya hati saja, sedangkan amalan kita ditinggalkan begitu saja. Ini juga sesat. Kenapa? Karena nanti ada istilah, ya, pakai dulu hijab hati. Antum pernah dengar ini? Ya. Para wanita, sebelum kalian memakai hijab yang sifatnya fisik, maka hijabilah dulu hati. Dan pertanyaannya sekarang, beli di mana hijab hati? Ada dijual di situ? Toko-toko hijab, beli di mana? Ya. Kenapa? Satu sisi ada nilai positif yang mungkin bisa kita akui di sini. Artinya dia melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Tapi bukan hanya hati saja yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Ya, ingat, yang Allah Subhanahu wa taala lihat berdasarkan hadis yang mulia ini dua hal. Yang pertama hati saja, hati baik-baik saja. Ada dua. Hal yang kedua yaitu melihat kepada amalan-amalan kita. Ya,
hati pakai hijab tapi kepala tidak pakai hijab, tetap Allah Subhanahu wa taala benci dengan hal yang seperti itu. Bisa antum pahami? Iya. Atau sebaliknya, di luar kerudung, di luar berhijab, tapi hati tidak pakai hijab. Artinya Masya Allah, hati masih ganas kepada sesama kaum muslimin, menjelek-jelekannya, menggibah, membicarakan keburukannya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan yang seperti ini. Artinya dua-dua yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Yang pertama adalah apa? Hati. Yang kedua apa? Amalan kita. Di sini mu'alif melanjutkan, wa fihi bayanu mahalli nadharillahi minal 'abdi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru min 'abdihi ila syai'ain ahaduhuma qalbuhu wal akhar amaluhu, yang sudah kita jelaskan barusan. Fattaqwa mu'allafatun min qalbin zahir wa 'amalin salihin zahir wa bihasabi kamali halil 'abdi fi qalbihi wa 'amalihi yakunu kamalu halihi 'inda rabbih subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini muallif berkata, hafizahullah taala, maka takwa adalah susunan dari hati yang bersih dan amalan soleh yang tampak, dan sesuai dengan kesempurnaan keadaan hamba di dalam hatinya dan amalannya, maka itu pula yang menjadi kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sempurna dua hal tadi, hati dan amalan seseorang, maka semakin sempurna kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini ada syair yang bagus sekali, penggalan syair yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wahdharu kama'ina nafsika allati mata kharajat 'alaika usirta kasra muhani, yang artinya hati-hatilah terhadap hal-hal yang tersembunyi di dalam jiwamu, karena ketika ia keluar engkau akan dipatahkan seperti dipatahkannya orang-orang yang dihinakan. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang bermasalah yang disembunyikan di dalam hatinya. Itu suatu ketika akan nampak. Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Apa saja itu? Tentunya rinciannya mungkin akan kita bahas di pertemuan depan. Jadi ada beberapa hal yang disebut najasatul qalb. Najis-najis yang ada di dalam hati kita. Nah, ikhwas sekalian, mungkin antum pernah mendengar seorang pencuri yang ditangkap lalu kemudian dihajar massa. Itu mustahil dia mencuri melakukannya itu pertama kali. Mustahil. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya adalah As-Sittir. Di antara nama Allah As-Sittir, Maha menutupi. Maha menutupi. Jadi ketika seseorang bermaksiat satu kali Allah tutupi, dua kali masih Allah tutupi, masih menunggu tobat, tiga kali Allah masih tutupi, sehingga ketika kemaksiatannya ini semakin memuncak, hatinya ini tidak mau berubah padahal sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hijab Allah Subhanahu wa taala tersingkap. Semuanya terlihat, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Dan pada saat maling yang terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada semua orang, dikejar lalu kemudian dihajar massa. Ya, jangan pernah berkata ini saya pertama kali, mustahil. Dia dulu mulai dengan hal-hal yang kecil. Mulai dari 1.000, 2.000, naik lagi 5.000. Begitu yang dia curi, kemudian menjadi kebiasaan. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, yang ia lihat apa? Ini penyakit orang-orang yang memiliki sifat pencuri. Setiap yang ia lihat apa? Barang-barang yang mana yang bisa dicuri. Sudah menjadi penyakit. Iya, ini sudah menjadi bakat istilahnya yang ia lakukan bertahun-tahun. Ketika melakukannya terakhir kali, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan yang keras pada orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan. Urusan hati ini ikhlas sekalian, hati-hati.
Ya, makanya ini yang dikatakan Ibnu Qayyim, hati-hati terhadap apa yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi. Karena jika ia keluar, kata Ibnu Qayyim, apa? Engkau akan dihancurkan, diremukkan, dipatahkan seperti dipatahkannya orang-orang yang dihinakan. Kalau sudah seperti itu, malu diri kita. Ya, tercemar nama kita, jatuh kehormatan kita. Ini semua bermula dari hal-hal yang tersembunyi. Tujuannya apa? Kita membahas ini semua. Jadi perbaiki hati kita. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang lain tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, perbaiki keadaan kita. Karena jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan itu semua kepada orang banyak, waliyadzubillah. Ya, mungkin sekian kajian yang akan kita yang sudah kita lewati untuk sampai kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya di pertemuan depan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.